Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi sama Salwa. Kalau dibilang sama takdir, semua orang punya takdir hidupnya masing-masing, dan semua orang punya pilihan hidupnya masing-masing. Pada awalnya aku melangkah pada saat itu, pada tahun 2018, aku lulus dari SMA dan aku keluar dari pesantren. Aku memilih untuk belajar privat menjahit di kampung. Dan langkah pertama yang aku ambil yaitu meminta izin sama Umi, yaitu pimpinan pesantren, supaya langkah yang aku ambil ini mendapat ridha dari guru dan orang tua. Setelah aku minta izin sama Umi dan aku keluar dari pesantren dengan secara baik-baik, aku mengikuti privat menjahit di kampung. Kalau tidak salah lebih kurang 5-6 bulan. Pada saat selesai aku belajar privat menjahit, aku selalu bertanya sama guru aku. Karena ridha orang tua dan guru sangat berperan dalam kehidupan kita dan sangat berperan dalam keberhasilan kita. Dan saat itu begitu berjalannya waktu, aku udah belajar privat menjahit selama 6 bulan, lebih kurangnya 6 bulan, dan aku ditawarkan di salah satu usaha jahit tidak jauh dari rumah aku. Dan pada saat itu aku nggak ada pengalaman kerja apapun karena aku lulusan dari pesantren. Tamatan SD aku udah di pesantren dan aku keluar saat lulus SMA. Jadi aku nggak ada pengalaman kerja apapun, nggak ada pengalaman untuk berkomunikasi dalam lingkungan yang luas. Dan itu adalah salah satu langkah yang berat untuk aku mulai. Dan saat itu adalah langkah terbesar karena aku harus mandiri dan aku harus belajar sendiri. Saat itu aku mulai beraktivitas di tempat kerja aku. Seminggu pertama aku kerja itu sangat terasa berat dan beban karena memang aku nggak pernah kerja, aku biasanya di pesantren, dan itu adalah sangat berat untuk aku jalanin. Aku jujur saat itu sangat terbeban bagi diri aku, tapi aku nggak pernah menampakkan pada siapapun karena aku yakin dan aku tekadkan bahwa aku bisa. Alhamdulillah, dalam sebulan aku udah mulai betah dan aku udah mulai beradaptasi sama lingkungan. Ternyata mereka itu sangat baik-baik. Aku seperti mendapatkan rasa kekeluargaan saat aku bekerja. Saat aku mulai kerja, aku belum mahir dalam bidang menjahit. Aku baru selesai belajar privat menjahit selama 5 bulan. Dan alhamdulillah, bos di tempat aku kerja sangat baik. Jujur, sangat baik orangnya. Dia mengajarkanku dari nggak bisa dan dia mengajarkan semua hal yang belum aku tahu. Aku merasa seperti bukan bekerja, tetapi bekerja sambil belajar juga. Setiap apapun yang aku dapat, selalu aku pelajari sedikit-sedikit. Dan akhirnya sudah berjalannya waktu selama lebih kurang, kalau bukan 6 bulan, 5 bulan. Nggak tahu pada saat itu aku berpikir untuk membuka usaha aku. Aku berpikir untuk membuka usaha. Aku ingin meningkatkan diri aku. Pada saat itu aku berencana untuk mandiri sendiri, dan aku memilih jalan untuk buka usaha. Buka usaha sekitaran tahun 2019, bisa dibilang 1 tahun aku belajar privat menjahit sama bekerja. Bukan bekerja sih, bekerja sambil belajar. Dan dengan langkah yang kedua yang aku ambil, tetap aku meminta izin sama bos aku karena aku udah menganggap dia sebagai guru aku.
karena dia selalu mengajarkan sesuatu yang belum aku tahu. Aku udah menganggapnya sebagai guru kedua aku saat aku belajar privat menjahit. Saat itu aku memberanikan diri untuk memberitahu niat aku sama orang tua aku. Pada saat itu aku merasa sedikit kecewa karena bukan nggak dikasih izin, tetapi mungkin orang tua aku takut bahwa aku nggak bisa membangun usaha nantinya dan aku nggak bisa ngejalanin semua itu sendiri. Tetapi aku melihat dari sosok ayah aku ada satu dukungan berat dari pihak ayah aku. Dari situlah aku bisa bangkit dan aku juga mendapatkan dukungan dari orang terdekat aku. Pada saat aku ingin meminta izin sama bos, aku merasa gugup dan aku tidak berani pada awalnya, dan aku niatkan dalam hati bahwa aku bisa. Dan aku lihat waktu yang luang, aku bicarakan semuanya dan aku mendapatkan jawaban yang gak pernah terfikirkan dalam pikiran aku. Aku mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan dan gak pernah aku pikirkan sebelumnya. Saat aku menceritakan semua keinginan aku dan saat aku menceritakan semua niat aku, alhamdulillah disambut baik sama bos aku. Dan pada saat itu aku juga diajarkan bagaimana saat membuka usaha pertama, dan pada saat itu dia juga memberikan solusi dan juga memberikan sedikit pengalaman saat pertama buka usaha. Dan alhamdulillah pada saat itu aku gak merasa sendiri. Aku gak merasa sendiri berjuang dan aku gak merasa sendiri dalam melangkah untuk membuka usaha aku. Aku merasa banyak teman, aku merasa banyak tempat aku mengadu, makanya aku berani untuk membuka usaha aku. Karena orang terdekat aku, guru-guru aku dan juga termasuk keluarga aku bukan hanya mendukung tetapi mendampingi aku untuk membuka usaha. Alhamdulillah pada tahun 2019, kalau nggak salah bulan 10, aku mulai buka usaha aku di kampung. Aku buka usaha di dekat rumah aku juga, karena orang tua aku nggak kasih izin untuk keluar ke kota ataupun keluar jauh dulu, karena mungkin aku masih dianggap belum mandiri sama keluarga, makanya mereka takut untuk mengizinkan aku keluar jauh. Tapi alhamdulillah selama aku diizinkan itu aku udah senang banget. Dan aku mulai buka usahaku, pertama berjalan lancar. Semua orang yang melihat aku buka usaha dan tahu niat aku untuk buka usaha semuanya mendukung, baik dari pihak keluarga, dari pihak orang terdekat aku, dan dari pihak teman-teman aku, dan semua orang terdekat aku. Alhamdulillah mereka mendukung niat baik aku. Dan aku selalu diajarkan sama orang terdekat bagaimana cara buka usaha dan juga selalu didampingi sampai sekarang, alhamdulillah. Pada saat itu berjalannya waktu, beberapa bulan pertama aku masih kerja sendiri, aku masih menghandlenya sendiri, belum ada karyawan karena pada saat itu belum banyak orderan dan mungkin belum banyak orang yang tahu. Dan masuk orderan pun sudah banyak, gak bisa aku handle lagi sendiri, aku memakai 2 karyawan. Dan pada saat itu aku merasa bersyukur, dan saat aku lihat ke belakang dan saat aku lihat ke depannya, seperti Allah memudahkan jalan aku untuk berusaha dan selalu melangkah ke depan. Dan sampai saat ini aku gak pernah berhenti bersyukur bahwa aku bisa seperti ini. Aku bisa membangun usaha aku bisa membangun usaha jahit walaupun masih di kampung, tetapi aku sangat bersyukur. Karena bagi aku ini adalah sebuah prestasi, yang sangat tinggi yang udah aku dapatkan. Niat aku untuk membahagiakan orang tua, niat aku untuk membantu orang tua, alhamdulillah udah tercapai. Semoga kedepannya aku juga lebih makin membaik dan semakin bisa melangkah untuk sukses. Buat kalian semua, ridha guru sama ridha orang tua merupakan kunci pertama kalian sukses. Makanya sebelum kalian melangkah, sebelum kalian membuka usaha, utamakan
ridha guru sama ridha orang tua, insya Allah berkah.